Halo, kembali lagi bersama saya Amsel Sediki. Di sini kita akan membahas topik jaringan multiple access. Apa sih multiple access itu? Multiple access itu ada tiga. Yang pertama FDMA, yaitu Frequency Division Multiple Access. Ada TDMA, Time Division Multiple Access. Ada CDMA, Code Division Multiple Access. Lalu ada OFDMA, Orthogol Frequency Division Multiple Access. Tapi yang kita bahas di sini adalah cuma FDMA dan TDMA aja ya. Nah, apa sih FDMA atau Frequency Division Multiple Access? FDMA adalah sistem multiple access yang menempatkan seorang pelanggan pada sebuah kanal berbentuk pita frekuensi atau frekuensi band komunikasi. Jika salah satu pita frekuensi dianggap sebagai satu jalan, maka FDMA merupakan teknik satu pelanggan satu jalan. Pada saat pelanggan A sedang menggunakan jalan itu, maka pelanggan lain tidak dapat menggunakan jalan tersebut sebelum pelanggan A selesai. Jadi kalau dalam waktu yang bersamaan ada 200 pelanggan yang ingin berkomunikasi dengan rekannya, maka sudah tentu diperlukan 100 jalan atau 100 pita frekuensi. Karena satu pita frekuensi dianggap satu jalan. Nah, kalau setiap pita memerlukan tebar 30 kHz dan frekuensi yang digunakan berawal dari 890 Hz MHz, maka pita frekuensi kanal 1 mulai dari 890 MHz hingga 890.030 MHz. Lalu pita frekuensi 2 kanal 2 mulai dari 890.030 MHz hingga 890.060 MHz. Lalu pita frekuensi kanal 3 mulai dari 890.060 MHz hingga 890.090 MHz dan seterusnya. Sedangkan lebar total seluruh pita yang digunakan adalah 100.000 kali 30.000 Hz sama dengan 3 juta Hz atau 3 MHz. Yang artinya jika frekuensi yang digunakan mempunyai batas bawah 890 MHz, maka batas atasnya adalah 893 MHz. Nah, akan tetapi frekuensi yang tersedia untuk komunikasi bergerak dibatasi oleh peraturan yang ada, karena frekuensi-frekuensi lain pasti digunakan untuk jatah keperluan lain pula. Sementara jatah frekuensi yang ada pun harus dibagi antar penyelenggara telepon seluler atau provider. Oleh karena itu, untuk memperbanyak kapasitas dengan jumlah kanal terbatas, digunakan trik-trik tertentu sesuai dengan strategi si penyelenggara. FDMA melakukan pembagian spektrum gelombang dalam beberapa kanal frekuensi. Setiap panggilan hubungan akan memperoleh kanal tersendiri. Metode FDMA paling tidak efisien dan umumnya digunakan pada jaringan analog seperti AMPS. FDMA merupakan satu teknik pengaksesan yang menggunakan frekuensi sebagai media perantaranya. Sistem ini digunakan BTS pada saat memancarkan atau transmitter dengan menggunakan frekuensi downlink, dan pada saat BTS menerima atau receive dengan menggunakan frekuensi uplink. Frekuensi yang lainnya, jika frekuensi ini tidak tepat pengaturannya, maka antara satu BTS dengan BTS yang lain frekuensinya akan saling mengganggu, yang akan berakibat dengan kualitas suara yang kurang baik atau drop call, putus-putus, sulit melakukan panggilan, atau tidak bisa melakukan panggilan sama sekali. Beberapa kelemahan dari sistem frekuensi multiple access adalah pada saat transmitter sinyal, jika antara BTS terdapat kanal yang sama, maka akan terjadi intervensi yang menyebabkan kerusakan sinyal, sulitnya melakukan panggilan. Dengan kata lain, sistem ini dapat terjadi intervensi dari setengah BTS yang berdekatan. Daya tahan terhadap gangguan baik noise maupun jarak tempuh lebih lemah daripada komunikasi yang telah menggunakan sistem digital. Dalam komunikasi ini juga harus memperhatikan beberapa hal seperti line of sight dan topologi bumi, sehingga sinyal dapat berjalan dengan baik ke receiver. Fleksibilitas rendah. Kalau ada rekonfigurasi kapasitas atau lebar pita, modifikasi diperlukan di TXR dan RXR untuk saluran tersebut. Untuk saluran bertetangga, filter dan peralatan lain mungkin perlu diubah. Beberapa kelemahan dari FDMA, frekuensi multiple access, adalah
Kapasitas berkurang drastis sejalan dengan penambahan jumlah carrier akibat noise, intermodulasi, dan back-off. Perlunya pemerataan daya tiap saluran di TXR untuk menghindari kabur efek. Harus real time, mengantisipasi pelemahan akibat hujan, awan tebal, dan sebagainya. Sistem keseluruhan sederhana, pengoperasian mudah, dan peralatan murah dan terbukti handal. Dimensioning stasiun bumi kecil. Nah, biasanya di mana itu dipakai peer to peer gitu dia. Dan contohnya ini ada Hinitologi atau HT. Lalu ada TDMA, Time Division Multiple Access. Berbeda dengan FDMA yang memberikan satu pita frekuensi untuk dipakai satu pelanggan, TDMA memberikan satu pita frekuensi untuk dipakai beberapa pelanggan. Jadi kanal-kanal komunikasi dalam bentuk slot waktu. Slot waktu adalah beberapa lama seorang pelanggan mendapat giliran memakai pita frekuensi. Jadi bukan satu pita frekuensi dipakai satu orang, tapi dipakai waktu, jadi dia gantian gitu. Satu slot waktu digunakan oleh satu pelanggan. Slot waktu ini dibingkai dalam periode yang disebut frame. Jadi misal ada 10 pelanggan yang masing-masing ada A, B, C, D, E, F, G sampai J, maka salah satu frame terdapat 10 slot waktu yang merupakan giliran tiap pelanggan merupakan pita frekuensi yang sama. Proses komunikasi multi akses dilakukan dengan menjalankan frame ini berulang-ulang, sehingga akan muncul urutan giliran memakai saluran seperti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A, B, C, dan seterusnya. Tentu saja harus ada pembatas jumlah pelanggan yang menggunakan satu pita frekuensi ini. Jika tidak dibatasi, periode frame akan terlalu panjang dan akibatnya timbul komunikasi terputus-putus yang mengganggu pembicaraan. Karena sifatnya yang tidak kontinu atau tidak terjadi pemakaian pita frekuensi terus-menerus oleh satu pelanggan dalam satu periode pembicaraan, maka teknik TDMA hanya dapat mengakomodasi data digital atau modulasi digital, sehingga sinyal-sinyal analog yang akan dikirim harus diubah menjadi format digital terlebih dahulu. TDMA ini diperkenalkan oleh Asosiasi Industri Telekomunikasi atau TIA yang terakreditasi oleh American National Standards Institute atau ANSI. Adalah teknologi transmisi digital yang mengalokasikan slot waktu yang unik untuk setiap pengguna dan pada masing-masing saluran, dan menjadi salah satu metode utama yang digunakan oleh jaringan telepon seluler untuk menghubungkan panggilan telepon. Sinyal digital dari jaringan digital dihubungkan ke pengguna tertentu untuk menghubungkan panggilan telepon berhubungan dengan sebuah kanal frekuensi digital tersendiri tanpa memutuskan dan mengalokasikan waktu. TDMA juga merupakan metode pengembangan dari FDMA, yakni setiap kanal frekuensi dibagi lagi dalam waktu sekitar 10 ms atau milisecond. Sistem ini juga didukung oleh beberapa macam pelayanan untuk pengguna seperti suara, data, faksimili layanan pesan singkat atau SMS, dan pesan siaran. Saat ini secara garis besar terdapat dua pasangan model sistem yang membagi pasar telepon seluler itu sendiri, yaitu TDMA dan CDMA. Dan TDMA menjadi teknologi pilihan karena diadopsi oleh Eropa sebagai standar pada Global System for Mobile Communication (GSM), dan Jepang dengan Japan Digital Cellular atau JDC. Namun pada generasi ketiga atau 3G, jaringan lama CDMA akan menjadi dibandingkan dengan TDMA. Jadi kelebihan TDMA dari teknologi lain, TDMA didesain untuk digunakan di setiap lingkungan dan situasi, dari penggunaan tanpa kabel di daerah bisnis ke pengguna yang sering bepergian pada kecepatan tinggi dan jalan bebas hambatan. Dapat dengan mudah disesuaikan dengan transmisi data serta komunikasi suara. Lalu ketiga, tidak seperti teknik spread spectrum yang dapat mengalami gangguan di antara pengguna yang semuanya berada pada pita frekuensi yang sama dan berteman pada saat yang sama. Teknologi TDMA memisahkan pengguna dan waktu agar tidak mengalami gangguan dari hubungan simultan lainnya. Lalu ada keempat ya. TDMA menyediakan daya hidup baterai yang lama. Yang kelima, TDMA menjalankan pengisian penyimpanan di stasiun peralatan dasar peralatan ruang dan pemeliharaan merupakan faktor penting
sebagai ukuran pertumbuhan sel yang lebih kecil. Biaya penggunaan TDMA sangat efektif untuk mengubah teknologi arus sistem analog ke digital. TDMA adalah satu-satunya teknologi yang menawarkan pemanfaatan yang efisien. Struktur sel hierarkis HCS menawarkan pico, mikro, dan makro sel. Terus yang terakhir, sistem TDMA sesuai dengan penggunaan dual mode headset karena adanya kepentingan sesuai dengan sistem analog FDMA. Nah, kelemahannya dari TDMA sendiri, penggunaan dari celah waktu yang sudah ditetapkan membuat sulit mengendalikan panggilan ke kolom berikutnya. Menambah kemungkinan dari sebuah panggilan akan terputus ketika panggilan tersebut bergerak di antara kolom-kolom. TDMA merupakan pokok dari penggabungan bagian-bagian distorsi yang berdampak ketika potongan dari perbincangan melompat mengelilingi bangunan akan kesulitan seperti sikap pada perbincangan sampai pada telepon dan dari urutan. Nah, itu dari saya. Sekian, terima kasih.